Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ihsan Muslimin dari kelas 12 3C30 NIM 12191655. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara menambah template di kode Ignare dan menjelaskan tentang kode Ignare, MPC, model, view, dan controller. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan mempraktekkan dan sambil menjelaskan. Kode Ignare adalah sebuah framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MPC, model, view, controller. Kode Ignare bersifat free alias tidak berbayar jika menggunakan framework kode Ignare. Dibuat dengan tujuan sama seperti framework lain, yaitu untuk memudahkan developer, programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web tanpa harus membuatnya dari awal. Maksudnya dari ini kita kode Ignare ini mempermudah programmer atau developer dalam membuat web tanpa membuatnya dari awal, dari nol. MPC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Yang pertama, model. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti misalnya dari database menginput dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Nanti di prakteknya ada ini ya. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user tampil, dan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model, sehingga mudah web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang berhubungan. Mode view dan user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya dari view kemudian controller mengolah instruksi. Misalkan kita membuat tampilan, nanti yang menampilkan itu si view. Controller itu adalah kumpulan instruksi yang merupakan instruksi yang akan ditampilkan oleh view. Nanti kita akan praktekkan supaya jelasnya. Dari penjelasan tentang model view dan controller di atas dapat disimpulkan bahwa controller sebagai penghubung view dan model. Controller penghubung sebagai view dan model. Nanti ini akan saling terhubung. Nanti kita akan mencoba mempraktikkannya. Misalkan pada aplikasi yang menampilkan data menggunakan metode save MVC, controller memanggil instruksi pada model mengambil data pada database, kemudian controller yang meneruskannya pada view untuk ditampilkan. Jadi jelas sudah sangat mudah pengembangan aplikasi dengan cara MVC ini, karena web designer ataupun front end developer tidak perlu lagi berhubungan dengan controller. Dia hanya perlu berhubungan dengan view untuk mendesain tampilan aplikasi, karena back end developer menangani bagian controller. Dan modelnya, jadi pembagian tugas pun menjadi mudah. Pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat. Sebelum kita mulai, mempraktekannya, pastikan kalian sudah menginstal SAM dan mendownload template. Ya, ini templatenya seperti ini. Nanti saya akan memberikan link downloadnya di YouTube saya. Nah, template seperti ini, hasilnya seperti ini. Nanti pertama-tama kalian pastikan mempunyai kode Ignare atau framework. Saya sudah mempunyainya, ini kode Ignare ya, ini ya. Kalian copy kode ini,
buka data C-nya, sum, masukkan ke dalam sum, htdoc. Kalian di sini di dalam htdoc kalian setelah mau bikin folder apa namanya. Saya memberikan folder CI. Di dalam folder CI saya memberikan folder baru. Namanya misalkannya pertemuan 5 contohnya ya. Kalau kalian ingin ngasih nama lainnya setelah bebas. Pastikan kalian memberikan nama ya semudah mungkin atau sesimpel mungkin supaya ketika memanggilnya itu mudah dan gampang. Saya masukkan yang kode yang tadi yang kita copy, kita pastikan di dalam. Ketika sudah dipastikan di dalam ini, kalian langsung membuka template yang kalian download. Kalian extract. Ketika kalian sudah mengekstrak ini, kalian ambil bagian CSS dan vendornya. CSS sama vendornya doang aja ya. Nah, kalian ambil, kalian kembali lagi ke sum htdoc CI pertemuan 5 yang folder tadi. Di sini kalian bikin folder misalnya template atau asset. Kalian mau ngasih nama template atau asset ya juga boleh. Saya mengasihkan nama asset aja. Asset. Kalian pastikan di dalam folder asset yang kalian bikin. Ingat, pastikan kalian sudah mengaktifkan sum-nya di sini. Apache mesilnya udah diaktifkan. Pastikan ini aktif ya. Ketika nanti kalian memanggil itu akan mudah. Ya, kita contoh. Kita coba lokal nama foldernya tadi apa? Pertemuan 5 ya, pertemuan 5, enter. Lokal CI pertemuan 5, enter. Ini berfungsi lokal CI pertemuan 5. Jadi kalian bisa ngelihatnya dari sini. htdoc yang akan dibaca htdoc lokal, CI yang kita kalian panggil C ini nama folder keduanya yang kalian di dalamnya pertemuan 5. Otomatis dia akan menampilkan default dari kode ignore-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan men-setting kode ignore dan menampilkan template. Di sini saya akan mencoba tahap per tahap dan saya akan sambil menjelaskan sedikit demi sedikit. Pertama-tama kalian buka tag editor kalian bebas, Sublime atau yang lain pun juga bisa. Open file, buka, cari file yang kalian simpan di mana, kalian letak di mana. Di data C kan, sum htdoc, cari file yang kalian bikin tadi CI pertemuan 5 ya, di sini ya, saya ulangi. Open folder, sum htdoc CI pertemuan 5, select folder, otomatis ini ya, seperti ini ya. Nanti di sini akan menampilkan folder kalian nih. Sebelum kita mulai, kita akan men-setting untuk nanti template dan
model, controller, apa semuanya yang berhubungan satu sama lain. Pertama kita config base URL. Jadi config base URL ini kita akan menambahkan sebuah URL yang untuk mempermudah atau mempermudah untuk mengatur URL, mengecek posisi pemrograman. Ini berguna supaya dalam menjalankan itu bisa saya mempersingkat dalam codingannya, nanti hasil ketikannya hasilnya akan seperti ini. Ini untuk mempermudah kita dalam mengatur URL-nya supaya otomatis seperti ini. URL-nya supaya otomatis. Ketika kalian sudah mengatur ini, kalian save as, save. Kalian buka pertemuan 5, application, view, hapus yang tidak diperlukan, misalnya welcome, ini dihapus saja nggak masalah, nggak terlalu diperlukan sih. Nah, dihapus, langsung kita masuk di sini, terus view, kita new, bikin file namanya header, save as header. Jadinya ini kita bikin header, nanti footer dan lain-lain. Kenapa kita pisah? Ini supaya lebih mempermudah kita dalam mengembangkannya atau memodifikasi isinya. Ini ya yang template yang kita download tadi, kita indeksnya kita buka menggunakan tag editor seperti ini, copy sampai sini. Ini untuk di bagian headernya. Di bagian header HTML dipakai. Ini kita akan memotong sebagian, ya di copy aja, pindahkan ke di sini, pastekan, lalu save, masukkan ke datasi sum htdoc, folder kita pertemuan 5, application, masukkan ke view. Nah, di view sini kita masukkan namanya header. Masuk sini header php, save. Nah, seperti ini. Kita bikin lagi new file. Ini nanti ada bagian footer dan lain-lain. Kita akan bikin navbarnya, navbar. Terlebih dahulu kita save dulu application, udah application navbar titik php, header udah ada, navbar php. Terus kita buka lagi ini template yang kita download tadi. Nih, yang kita download tadi, kita buka indeksnya yang kita download template tadi dengan tag editor. Nah, subtype text tag editor. Ini tampilannya, contoh tampilannya ya, tampilannya seperti ini ya. Tampilan templatenya, templatenya kita copy. Nih, kita masukin
Sini kita ambil di navnya, navbarnya. Ini kita copy aja. Ingat, liatin nomornya 24 sampai 49 navbar. Terus navbar ini kalian kopikan ke sini, kalian save. Nah, seperti ini udah. Selanjutnya kita bikin header navbar. Strukturnya kita navbar itu beranda. Kita bikin berandanya, kita save dulu ya biar enak. Beranda titik php. Ini kenapa dipisah-pisah? Untuk mempermudah kita dalam mengedit atau modifikasi. Jadi enggak jadi satu file gitu. Kalau satu file kan banyak gitu, jadi panjang. Ini supaya kita lebih mempermudahnya. Beranda, bukan lagi index HTML yang template yang kita download tadi. Dua sampai sampai titik kurung ya. Ini lihatin 104 52. Ini kalian copy, kalian pindah ke beranda, paste. Ketika kalian paste, kalian save. Udah seperti ini. Selanjutnya kita bikin footer sama seperti tadi. Kita save dulu. Footer titik php. Kalian buka lagi indeks HTML-nya. Di footernya kalian copy. Ini ada footernya ya, sesuai namanya ya, footer. Sampai sini kalian copy, kalian masukkan ke footer, kalian paste. Nah, kalau sudah save aja. Ya udah seperti ini footernya. Selanjutnya kita akan menampilkan yang ada di view. Ini view ini yang kayak beranda, footer, header. Ini akan di navbar, ini akan ditampilkan. Gimana caranya? Nah, kita akan mencobanya. Kita buka controller. Welcome. Di ini kita ubah. Ini karena kita di awalnya welcome, kita nggak apa-apa ubah. Yang kita ubah sini aja. Ini di mana? Saya akan tunjukkan. Ini welcome defaultnya. Jadi kalau kalian ingin mengubahnya juga bisa. Sini ubah namanya, misalnya namanya bukan welcome, misalnya home ya juga bisa ya. Tapi saya mau pakai welcome aja sementara. Untuk ini untuk memanggil yang ada di view. Yang di view. Misalnya seperti ini, beranda, misalnya header. Kalian lihat nih sebelah sini ya, di view-nya, beranda, footer, header, index, navbar. Nah, kalian masukkan misalnya header. Nah, seperti ini. Ya seperti ini. Kita membuat empat header, footer, navbar. Nanti kita bikin seperti itu. Saya akan mempercepat supaya tidak terlalu lama waktunya. Ya contohnya seperti ini. Kita akan bikin header, navbar, beranda. Ini contohnya nih. Ini sudah dibikin. Ini data, judul, data penghuni. Kita akan membuat sebuah data penghuni. Gambarnya seperti ini. Bentar, saya akan lihat. Contohnya saya akan membuat seperti ini ya. Seperti ini, ada nama penghuni, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, agama, alamat, KTP, dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini. Nanti, tapi kita memasuki template-nya dulu ya. Jika kita sudah membuat judul seperti ini. Ini kalau kalian ingin menghapusnya, yang ada bintang-bintang ini ya nggak masalah ya, dihapus saja. Ya nggak banyak tuh. Udah save. Lalu kalian memasuki ke header ini.
header kita kan ada aset yang nama asetnya vendor sama CSS yang di dalam aset. Nah, aset ini saya akan menunjukkan view controller view. Nah, di sini aset yang kita bikin tadi pertemuan 5 asetnya kita bikin di sini, yang kita kopikan ke dalam framework atau kode ignore CSS vendor. Ini nih template yang kita copy sebelumnya yang ada di sini. Yang ada di sini kita copy, kita masukkan ke dalam satu folder pertemuan 5 yang kode ignore, dan kita membuat folder namanya aset ya, seperti ini contohnya. Kalian tambahkan di sini garis miring aset, sesuaikan nama, spell di sini ya, aset ya, aset ini nama aset. Jadi aset nama folder, garis miring vendor yang bawah ini juga CSS nya sama, aset garis miring CSS ya, seperti ini. Sebenarnya seperti ini. Kalau udah kalian save aja, save. Bisa kalian cek sendiri. Ini belum saya ubah-ubah ya, belum saya apa-apa kan. Udah. Ini ada nih footernya nih. Misalnya kalian mau masukkan yang garis miring juga aset. Nah, kalian bisa masukkan nih aset di footer ya, footer ya. Ini nggak ada, nggak perlu. Navbarnya juga berarti ini, jadi masukin header sama footernya. Ingat, ini welcome, sesuaikan nama ini sama ini, nama foldernya. Kalian lihat sendiri, vendor di aset ini, aset garis miring CSS vendor juga sama. Hingga kalian save. Nah, save all ya, save all. Di header kita tambahkan di bawah meta ini, di bawah meta kita tambahkan base, sorry lupa tadi, base saraf. Ini supaya untuk menentukan lokasi program kita di base URL nya ya, atau di config nya. Garis miring tandanya PHP spasi tandanya shift kedua. Nah, seperti ini, base harap PHP echo bla 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 bla. Nah, kalau sudah kalian save. Jangan lupa ini ya, ini yang di bagian config nanti saya terhubung untuk URL nya ya. Kalau kalian nggak masukin biasanya gagal. Kalau nggak gagal biasanya tampilannya nggak nampil semua. Selanjutnya kita akan mengetes, mencoba apakah bisa atau tidak ya. Kita coba lokal, localhost garis miring CI garis miring pertemuan 5 garis miring. Dicoba bisa ya, localhost CI pertemuan 5 ini, liatin bisa, ini bisa. Selanjutnya kita membuat contoh seperti ini, ya, seperti ini aja contohnya, seperti ini.
data penghuninya. Kita membuat inputnya. Mungkin saya akan mengedit terlebih dahulu shop name, data penghuni yang saya ubah tadi, kategori bisa dilihat dari sini. Nanti saya akan memasukkan data penghuninya kayak nama pengguna ya di sini ya, di beranda nih. Di beranda sini saya akan memasukinnya. Tapi lebih pertama saya akan membuat ini dulu. Copy. Saya akan mengubah judulnya. Ini di sini kita tambahin titelnya, deco judul. Ini berhubungan kepada welcome. Ya ini ya nama judul. Kita lihat hasilnya. Data penghuni berubah, akan menjadi data penghuni. Udah kita ubah. Selanjutnya kita ubah lagi. Ini judul ini berhubung. Kita ubah di bagian bawah sekali dulu ya, di bawah sekali ini. Ini ya, saya ubah data penghuni. Mengubahnya di sini. Kenapa dipisah-pisah? Untuk mempermudah kita dalam mengeditnya. Nah, tadi kan sudah jelas. Itu di bagian footer. Nah, nama footernya saya ubah seperti ini. Nih. Jadi your best data penghuni. Kalian bisa lihat sendiri datanya menjadi your best data penghuni. Ini di bagian footer, bagian akhir. Ini navbarnya. Kalian navbar ini bisa kalian edit. Saya udah edit, berubah menjadi data penghuni. Data about home ini terletak di sini. Saya yang jelaskan. Home, about, space, contact. Data penghuni. Ini satu ini ya. Navbarnya ya. Ini navbar, ini satu garis ini. Navbar. Ini bagian navbar. Saya jelaskan satu-satu. Di beranda. Ini beranda. Ini di dalam, ibaratkan itu di dalam bodinya, di dalam body. Kalau diberikan contohnya ya seperti ini. Ya seperti ini. Seperti ini. Shop name kita ubah jadi shop name-nya kita ubah di data penghuni. Ya gimana kalian mengeditnya aja seenaknya kalian, tapi saya akan hapus berapa, saya pakai satu aja. Ini saya ubah jadi data penghuni. Data penghuni shop name, data penghuni juga. Shop name-nya dashboard aja ya, bagusnya. Dashboard. Kalau H1 ini ya ukuran tebalnya, ukuran ya. Data penghuni. Udah saya ubah. Product name nggak perlu. Ya di bagian sini saya akan mengubah. Ya, saya save dulu ya. Save all. Saya akan mengubah di dalam sini menjadi tampilan data penghuni kayak nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Awalnya masih seperti ini. Awalnya jadi seperti ini. Dashboard data penghuni. Home about space ini data penghuni. Saya di sini akan menambahkan seperti ya kayak nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktunya, nanti saya akan melihatkan hasil codingannya. Ini di beranda tadi yang ada dashboardnya yang saya edit tadi, saya coding seperti ini. Ini kalian bikinnya
sekreatif mungkin seperti yang kalian inginkan, seperti data murni, title. Ini saya menggunakan color azure. Data murni di bagian centernya, nanti di dashboard, nanti di tengah ada lagi di namanya data penghuni, itu ukurannya H1. Ini nggak perlu pakai, hapus. Ini juga full set, nggak usah, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini kalian membuatnya di dalam table. Ini berfungsi nama pengguna ini akan dimasukkan dalam satu ruang table, jadi nggak terpisah-pisah gitu. Jadi semuanya ini dalam satu table. P ini paragraf ya, jadi kayak satu deretan yang saya akan mungkin sesuai paragraf. Kalau kalian ingin membuat BR atau selainnya ya boleh aja sih, sekreatif mungkin. Saya memasukin nama, jenis, label, tutup kurung. Ini di dalam nanti saya akan memberikan contoh ini. Ini ketika kita ingin ketik, di dalamnya ada tulisan masukkan nama lengkap. Jadi biasanya kan kosong, nama doang, habis itu kita isi gitu. Tapi di dalam ini kayak seperti kayak hidden gitu loh, kayak kata-kata yang di belakang yang menampilkan, tapi bisa diubah. Ya, ini tipenya tipe teks ya, tipe teks. Jenis kelamin, label, kita masukkan label lagi. Seperti ini contohnya. Agama saya samakan, alamat KTP. Tag area ini ya areanya gede itu, besar. Jadi kita bisa atur ukuran areanya. Ini kan teks biasa. Ini tag area ini ya lebar. Nanti saya akan lihatkan contohnya. Ini saya menggunakan dua paragraf, atau bisa kita menggunakan 7, 2. Ini panjangnya 50. Alamat, tag area, tinggal lahir, label sama, hampir sama semua, sama ya, kayak gitu dimasukin. Kita input labelnya seperti ini input ini, seperti kita submit. Misal kita habis selesai, kita simpan, kita submit, atau kita reset, kita hapus. Nah, ini bisa digunakan. Ini sebagai contoh aja untuk sementara di PHP nya. Saya akan melihatkan hasilnya. Kalau kalian bisa melihat, kalian bisa ikutin terlebih dahulu. Saya akan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kalian bisa lebih mudahnya ya di kopas saja ini. Misal kalian jenis kelamin, membuat agama, kalian ambil aja di bagian jenis ini, jenis kelamin, selectnya, copy, buat agamanya, bisa gitu supaya tidak lama gitu. Sama juga yang ini nggak ada jauh beda kok, inputnya mudah. Nah, seperti ini. Karena panjang ya, saya mempersingkat waktu supaya durasi videonya tidak terlalu panjang seperti ini. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nih, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini yang tadi saya bilang kan, yang ini yang masukkan nama lengkap itu berhubungan dengan sini. Masukkan nama lengkap, flag holder. Ini gunanya flag holder. Seperti ini. Nah, masukkan nama saya laki-laki, bisa kalian pilih. Tadi jenis kelamin kan ada dua tipe, laki-laki sama perempuan. Karena di sini saya memasukkan palunya ada 2, laki-laki dan perempuan. Agama ada banyak ini agama. Jadi kalian di sini bisa Islam, Protestan, Katolik. Ya, saya Islam. Alamat misalnya saya contohnya Jalan Romeo Sudarso. Misalkan ya, alamat KTP saya bla bla bla. Nah, ini tanggal lahir ya, tanggal lahirnya ya setelah kalian mau tanggal berapa ini, misalnya April tanggal 30.
tepatnya Pontianak, misalnya emailnya ini, kerjaan mahasiswa, telepon, masukkan nomor telepon. Nah, misal nomor telepon ini, nomor rumah, nomor 144, tanggal bergabungnya anggap aja tanggal sekarang ya, tanggal 14, status single. Nah, kalau udah seperti ini ya, contohnya seperti ini aja sih, kita bikin template pengodingannya. Kalau bagian codingannya itu nggak terlalu ribet ya, kalian bisa bikin sendiri seperti ini. Kalian bisa ingat, kalian cuma butuh ini HTML-nya, kalian isi seperti ini aja. Kalian kopas ini, bisa kalian copy, ini jadikan double, nggak perlu panjang-panjang. Saya mempersingkat waktu karena durasinya video ini terlalu panjang, supaya tidak terlalu lama. Seperti ini. Ini gunanya kayak email ini, kalau ada kayak memasukkan echo untuk outputnya ya, di bagian output ini berguna sebagai output, tapi saya cuman sini memasukkan input doang, sebagian input, di outputnya tidak ada. Seperti ini, saya mungkin inputnya doang. Nah, sekian dan terima kasih untuk video saya. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ingat, kenapa ini dipisah beranda Natbar Router? Untuk mempermudah kita dalam konfigurasi halamannya. Jadi kita nggak perlu kebanyakan, kita tinggal pilih aja, misalnya footernya di bagian bawah dan lain-lain. Ini judul udah selesai semuanya. Ini welcome, ini berhubungan sama welcome ini, dan di bagian config footer paling bawah welcome, di sini juga bisa. Oke. Untuk sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekian video saya, atas kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai sini saja saya bisa menjelaskannya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti template-nya saya upload, nanti ada di deskripsi di bawah, link sama codeiner-nya bisa kalian download, nanti saya kasih linknya. Sampai jumpa, bye bye.